Halo sahabat VTuber semua, saya Nusantara se-Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua ya. Baik itu VTuber yang mengharapkan VTube on atau yang juga tidak mengharapkan VTube on. Saya akan membacakan komentar dan menanggapi komentar dari teman-teman semua yang berkomentar di video ini. Kolom komentar terbuka dan saya akan menanggapi ya. Saya akan coba dulu di Iwan Guloh. Demas sendiri yang bilang sangat mengetahui VTube dari awal saat bersatu sama Pandawa 5. Saat itu on di maintenance, on sebentar lalu maintenance lagi sampai saat ini. Bahkan Pandawa 5 lebih tahu dari sebagian diamond. Mantap. Pertanyaan saya, kenapa sejak Dema berpisah dengan Pandawa 5 selalu menyudutkan atau benci sekali sama Pandawa 5? Ada apa denganmu Dema? Ya. Orang ini tidak mengetahui permasalahan yang terjadi ya. Jadi dia hanya melihat sepintas ya. Waktu bersatu dengan Pandawa, masuk di dalam grup Pandawa, saya mengatakan lebih mengetahui informasi yang sedang terjadi ya. Itu menurut Pak Wilber lah ya. Karena informasi itu ke Pandawa ketimbang para diamond ya, yang mencari-cari informasi. Tetapi pada kenyataannya pada saat saya di dalam, saya ini adalah memposisikan diri sebagai VTuber sejati. Kita nunggu, pelajari. Ya kan saat itu Anda tahu lah, teman-teman tahu bahwa informasi itu yang memberikan informasi itu dari Pandawa 5. Lah, kalau Anda bertanya kenapa sekarang menyudutkan Pandawa 5, dan bukan cuma Pandawa 5 di dalam, ada 3 teman lagi. Karena menurut saya sudah tidak masuk akal dengan informasi-informasi itu. Bahkan ketika kita mau menginformasikan sesuatu, kadang mereka tidak sepaham. Sedangkan saya memposisikan diri sekali lagi sebagai VTuber sejati. Tujuan saya ada di dalam adalah untuk menggali informasi, memberikan informasi yang benar. Tidak ada kepentingan yang lain. Saya tidak tahu kalau mereka punya kepentingan, saya nggak tahu lah ya. Itu bukan urusan saya. Kalau punya kepentingan yang lain, saya nggak tahu. Tetapi kenapa saya keluar lalu kamu bilang menyudutkan mereka, saya nggak menyudutkan. Saya hanya membuka yang sebenarnya. Ya kan? Faktanya dengan adanya saya keluar dari Pandawa, ini kalau saya bilang minimal memberikan pengaruh lah kepada VTuber semua untuk akhirnya punya kesempatan bertemu langsung dengan Pak Kiai Eman. Lah, babak baru setelah ini ya kan buktinya teman-teman lihatlah. Setelah pengumuman diumumkan oleh Pak Kiai Mandala, maka yang CC4 itu tidak bisa memberikan informasi lagi. Cerita-cerita hanya cerita doang. Sampai saat ini saya masih membahas tentang VTube. Saya masih mengikuti Pak Kiai Eman. Nah ini pertanyaan besar. Sekarang harusnya Anda ini bertanya, pertanyaan besar. Kenapa sekarang mereka tidak lagi mengikuti Pak Kiai Eman? Itu pertanyaannya, ada apa? Lah, kalau kamu bilang menyudutkan, saya tidak menyudutkan. Tetapi apa yang saya ungkapkan dari video-video saya sebelumnya, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat. Coba cari satu-satu. Ya, di sana saya memang mengatakan dan menyatakan bahwa mereka itu adalah halu ya. Itu menurut saya. Kenapa? Saya punya dasar itu mengatakan mereka halu yang sudah saya utarakan semuanya. Jadi kalau pertanyaanmu bilang ada apa denganmu Dema, harusnya Anda bertanya ada apa dengan 4 orang yang masih sekarang tidak lagi jelas membahas apa. Iya kan? Nah, itu. Jadi kenapa saya bilang saya tahu? Karena informasi yang katanya saat itu ada di manajemen, kan saya ada di dalam. Itu terbuka kami ketimbang Diamond saat itu. Tetapi kan saya mengikuti kok seperti ini jadinya. Saya tidak bisa ada dalam satu kondisi di mana sesuatu yang tidak jelas. Lah itu. Kemudian ada Bang Bowo Leksono, semoga segera on, itu harapan seluruh VTuber. Semua 17 juta mengharapkan VTube on, VP segera dapat dicairkan, nonton iklan, dapat rezeki Bang. Iya.
Inilah harapan para VTuber. Ada dari Bang Ahmad Royalki, selamat pagi Bung Dema, terus semangat Bung dalam berkarya. Amin, thank you Bang ya. Kami harap dari Bang Suherman Nahwa, kami harap VTube cepat on kembali. Ada dari Bang Joni, SDA Jatim, tim nyimak, satu komando long, live VTube. Ya, amin. Dari Mbak Sulistiwi, alhamdulillah semoga VTube bisa segera on. Amin, Blitar hadir nyimak, salam sehat selalu, amin, thank you. Kemudian ada ini dari Bang Siswanto ya. Tadi di atas Siswanto juga ya. Di antara video beberapa konten kreator tersirat ada yang miss antara pemahaman Pak Eman dengan kenyataan di lapangan, terutama menyangkut VP. Apa memang tidak menerima info dari VTube kurang jelas? Sebagai contoh keberadaan V+, Pak Eman juga tidak tahu, padahal posisi pembina saat itu. Ini tanda tanya besar. Tidak serta-merta sebagai seorang pembina mengetahui hal teknis. Ya, ini saya mau sampaikan kepada Anda semua. Saya di dalam sebuah perusahaan, misalnya memegang suatu divisi, saya membuat sistem, tidak serta-merta orang di atas saya mengetahui semua sistem yang saya buat. Atasan saya hanya memberikan kepercayaan kepada saya mengelola semuanya dengan pertanggungjawaban misalnya, tetapi tidak perlu dia mengetahui bagaimana sistemnya bisa ketemu seperti ini, enggak perlu. Jadi ketika satu saat Anda diangkat sebagai seorang pembina, karena pembina itu bukan lagi mental sebagai seorang pekerja. Ya. Pembina itu dalam artian mengerahkan ya, dari hal-hal yang memang perlu, dan pembina juga itu memberikan pengaruh besar. Ya. Jadi tidak perlu sebagai seorang pembina harus mengetahui sistemnya, ya, mengetahui servernya misalnya lah. Jadi kalau Anda punya pemikiran seperti itu, saya rasa kurang tepat juga. Ya, itu sebabnya sekarang ya, kalau saya lihatnya seperti itu ya, kalau saya melihat sekarang ini adalah, kalau dulu mungkin Pak Kiai Eman sepenuhnya lah, kalau boleh dikatakan tidak ingin terlalu jauh mencampuri ya, tentang VTube ini. Ya, karena kan ada bagian manajemen. Nah, setelah kondisi sekarang ini, maka mungkin beliau berpikir bahwa perlu untuk menyelamatkan dengan kondisi yang sekarang, karena VTube masih diharapkan oleh member 17 juta. Justru disinilah saya lihat bagaimana kepedulian beliau untuk bisa berusaha dan berupaya menyelamatkan VTube demi kepentingan orang banyak. Artinya beliau melihat kepentingan orang banyak. Dan itu sebabnya beliau mengatakan bahwa kita akan upayakan. Artinya ada proses yang harus dikerjakan lagi. Nah, kenapa? Sama dengan saya, saudara. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, sesuatu yang memberi dampak buat orang lain, khususnya untuk perekonomian kita, kenapa kita tidak support? Ya. Tentunya harus dikomunikasikan dengan baik. Bagaimana suatu terobosan, bagaimana satu perubahan, bagaimana satu suatu karya, suatu kreativitas untuk merubah banyak orang. Ya, tentunya kalau kita perlu di sini harus kalau saya ngomong sembarang nanti saudara bilang menyudutkan ini, menyalahkan inilah. Tetapi begitu banyak juga yang kadang-kadang kita lihat di luar sana yang memang ya belum tentulah ya. Intinya ginilah, belum tentu setiap usaha yang ada di dunia ini punya izin. Ya, itu aja. Belum tentu, ya ini kalimat saya. Nah, kenapa sesuatu yang bisa mengubah orang lain tidak diberi ruang untuk dikerjakan, untuk dihidupkan,
untuk membantu orang. Itu aja ya. Jadi ini ada dari Bank Puncak Surga, dari Bank Puncak Surga. Semoga Fitup segera on Bang. Ya. Kemudian ada Ibu Eurike, mantap Bang. Kemudian ini ada Balai Berkah. Ini zaman sudah modern, perusahaan apapun yang berkapasitas maju dan modern akan selalu menggunakan sistem referral dan peringkat level sebagai tantangan agar mitra dapat termotivasi untuk lebih berprestasi dengan hasil yang dinamis. Ya, sepaham dengan saya. Oke ya teman-temannya, itu aja yang saya sampaikan kepada teman-teman, yang saya tanggapi komentar-komentar daripada teman-teman. Semoga juga ya terserah teman-teman lah ya. Mau dianggap sebagai suatu informasi, bermanfaat buat teman-teman, silahkan. Intinya saat ini saya hanya menanggapi. Kita tunggu aja progresnya bagaimana apa yang disampaikan Pak Kiai Eman, dengan terus berkomunikasi dengan pihak terkait ya, khususnya di Fitup ini bisa dimudahkan semuanya dan Fitup segera on ya. Itu aja teman-teman, sukses buat Anda semua. Salam dan apalagi sabar dan apalagi semangat, satu hati.